Jadi di podium, dulu kan pakai podium gitu. Saya Soekarno, terus Duta Besar Aljazair waktu itu. Hamawi ya mishmis, baladi ya mishmis, Hamawi ya mishmis, baladi ya mishmis. Hamawi ya mishmis, baladi ya mishmis. Balasikinna wa farash bidna zahri. Ya dari mulai Mesra Rekod sampai pindah ke Remako, sampai rekaman di Pak Muslim. Kalau bangun malam, udah sholat, ya Allah, koyo apa ya istana itu ya, bahasa Jawa, koyo seperti apa ya istana, sok pengen. Berbicara tentang sejarah musik kasidah di Indonesia, tidak bisa terlepas dari sosok bernama Rofiko Darto Wahab. Dialah pelantun lagu kasidah pertama di Istana Negara pada tahun 1965. Lebih dari 100 album rekaman dikantonginya sejak tahun 1966 sampai tahun 2000-an. Maka pantas jika Rofiko dijuluki sebagai Diva Kasidah Indonesia. Dilahirkan pada 18 April 1945 di Desa Kranji, Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rofiko adalah anak dari Kiai Haji Munawir, pengasuh pondok pesantren Munawirul Anam, yang memiliki ribuan santri. Ibunya, Haja Munazora, berasal dari keluarga pesantren Buntet, Cirebon. Tahun 65, Rofiko menikah dengan Darto Wahab, seorang wartawan yang juga pengacara. Sebelum meletus G30 SPKI, atas perintah Presiden Soekarno, Rofiko membawakan lagu kasidah untuk pertama kalinya di acara Isra Mi'raj. Ketika organisasi Islam ditekan oleh pemerintahan Orde Baru, Rofiko memperkenalkan musik gambus atau kasidah berbahasa Arab kepada masyarakat. Kini, Rofiko tetap mengajar dan mengasuh sejumlah kelompok pengajian. Berikut ini obrolan Fremtis TV dengan sang diva kasidah pada Minggu 26 September 2021. Dua kali malah di istana itu saya. Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Tapi Maulid Nabi kan lancar-lancar aja ya. Yang ada hambatan Isra Mi'raj. Ada sirino, kuptik-tak itu loh. Terus Pak Harto lapor kepada Soekarno. Orang berdiri semua waktu itu di istana. Terus kata Soekarno tanyain, yang ngaji bisa nyanyi nggak? Bisa. Nah, panggung. Soekarno begini ke saya. Waktu itu yang sambutan masih Duta Besar Aljazair. Jadi berhenti kan karena ada sirine tuh. Ini Isra Mi'raj ya, Bu ya? Pas Isra Mi'raj. Gerakan 30S itu kan. Nah, terus saya nyanyi 2 lagu. Jadi di podium, dulu kan pakai podium gitu. Saya Soekarno, terus Duta Besar Aljazair waktu itu. Masih ada dokumentasinya, Bu? Nggak ada, dulu saya takut. Dekat dengan Soekarno nanti diundangkan. Padahal kita tahunya kan gitu aja ya. Foto berarti juga nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu Masya Allah waktu itu. Ya, pas kejadian diktat itu suami saya masih lagi nganterin saya ke Pekalongan. Terus dengar dari radio, dulu kan belum ini radio. Terus langsung malam itu berangkat. Udah gimana, mau ikut nggak? Saya ikut aja. Itulah ibu saya khawatir karena gawat gitu ya. Terus paman nganterin juga mendampingi saya. Jam malam jam 6 dulu. Itu waktu rame-ramenya pas kayak gitu. Tapi masih sempat dilaksanakan Isra Mi'raj ya? Ya kan sebelumnya soalnya tuh. Kan sebelum kejadian. Lah maunya kejadian tuh Pak Harto masih muda, gagah banget ya, cakep. Itu laporan tuh dari Pak Harto, ada sesuatu kan itu. Ya sampai selesai Isra Mi'rajnya itu. Oh, nggak dibubarin ya, enggak? Sampai selesai. Nah, habis itu terus ya macam-macam lah, ada demo segala macam itu kan. Nah, Ibu itu pertemuan yang kedua berarti di sana ya? Iya, kedua berarti. Kalau yang pertama Maulid masih aman, masih biasa-biasa. Nah, yang Maulid itu tahun berapa? Ya tahunnya itu jadi 1 tahun. Oh. Masih itu tuh juga. Tahun 65 juga
Kan Maulid ke Isra Mi'raj kan nggak begitu jauh kan. Hanya beberapa bulan lagi gitu kan. Hanya 3 bulan, 4 bulan tuh. Maulid, Matamid, iya cuma 4 bulan. Ya, selalu kan dulu mesti pernyataan hari besar Islam mesti di istana. Dulu setahun 2 kali Maulid dan Isra Mi'raj. Kalau Maulid membaca ayat suci aja atau nyanyi juga? Enggak, baca Quran. Nah, Isra Mi'raj juga membaca Quran, tapi gara-gara ada peristiwa, ada sirena itu nggak berhenti-berhenti sirenanya itu, gitu. Menenangkan suasana supaya ibu pada duduk, hadirin itu duduk kan berdiri semua, pada bingung gitu kan. Nah, terus akhirnya duduk, nah, saya disuruh ngisi lagu-lagu. Itu ya lagunya lagu gambus itu, lagu kasidah. Itu udah rekaman belum? Itu belum rekaman. Musiknya live berarti ya? Ya, tapi saya membawakan lagunya lagu sholawat. Iya. Sholawat itu juga untuk rekaman setelah itu. Kan belum banget Pak Imam, saya lagi nyidamnya dia. Waktu Isra Mi'raj itu malah berangkat apa itu belum makan, ya nak mau nyidam ya gitu. Ya, suami saya kata nanti nggak kuat buat ngajinya, kok nggak makan begitu gitu. Itu ingat banget. Itu sudah ada sirena tuh waktu itu. Nah, setelah baru sebelum 30 September kan. 30 September kan baru meledaknya tuh. Kalau ini yang sirena bunyi ketika Isra Mi'raj tanggal berapa, Bu? Aduh, nasionalnya nggak ingat saya. Nasional. Menjelang pokoknya menjelang itu. Waktu itu. Ya mungkin ya September juga, cuman tanggalnya nggak tepat berapanya. Waktu itu nyanyi berapa lagu? Hanya 2. Yang 2. Sholawat semua. sholawat sama bukan apa yang mis-mis itu? Oh belum, kan belum rekaman. Ya, sholawat 2. Nah, Sholawat Nabi. Ya. Ibu mungkin orang pertama yang menyanyikan lagu atau menyanyikan kasidah ya di istana. Ya. Apa kesan yang pertama timbul waktu itu, Bu? Kesannya itu ya memang senang. Karena itu kan dalam perjuangan ya. Tapi ya itulah suka dukanya itu Masya Allah. Perjuangannya itu pahit. Sampai sebelum rekaman aja kita kalau mau ngaji di RRI. Orang yang mau rekam itu. Ya itu. Lu aja dah. Lu ahli surga. Gitu. Dan kita datang. Kan kadang baca Quran. Kadang qasidah. Tuh. Ahli surga udah datang tuh. Datang cepetan sana. Nanti telat. Teman-temannya kan begitu. Nah itu kan mesti saya ngadu sama suami ya. Keadaan pengantin baru namanya belum punya anak. Kalau memang nggak mau maju ya hidup di Pakuan aja dah, kata suami saya. Kalau memang ingin meniti karirnya, ya harus kuat. Biarkan aja, ngomong-ngomong kafilah lalu aja, kata suami saya gitu. Jadi suami saya banyak sekali mendukung. Bisanya kuat tuh karena suami saya selalu begitu. Selalu. Kayak kadang yang perempuan ya sensitif. Terus suami saya ngeneng terus. Alhamdulillah akhirnya ya benar juga. Ya kalau begitu pulang kampung aja dah katanya. Kalau nggak mau maju, kalau maju namanya ini kan Jakarta gitu. Ya itu mau baca Quran aja kan dihambat ya, mau diganti. Itu kan Harlah NU kan dekat dengan Maulid. Nah Isra Mi'raj setelahnya kan. Jadi termasuk ada yang tapi nggak perlu disebut namanya deh ya. Punya pesantren, tokoh juga, pernah jadi menteri malah. Itu datang ke tempat saya ngelabrak. Gara-gara apa? Lagunya itu dinyanyikan oleh anak murid saya. Saya kan barombongan. Saya berapa lagu ntar dari murid saya kasih kesempatan 1 lagu. Itu dinyanyikan. Tapi yang lagu itu, syair itu udah untuk umum pengajian kemana-mana. Bukan rekaman, bukan. Hanya kebetulan saja dia membawa yang itu. Labrak, marah. Saya lagi ngajar. 100 murid waktu itu di Blok Akbar Baru. Dia datang dengan tolak pinggang, marahin sama itu anak. Marah ke saya juga.
Tapi alhamdulillah dengan itulah ketulusan hati dari Allah. Akhirnya dia udah malah balik seneng ke saya, ngundang terus malah terus mendekati saya terus setelah kejadian itu. Saya juga nggak marah, apa di situ, apalagi masih ngajar. Kan kata ayah saya, jangan suka meladeni orang lagi marah. Karena setan itu dari api. Kalau nanti ladeni ya makin kebakar, makin panas. Saya sangat pengen. Udah serahkan sama Allah aja. Nah, berbalik jadi alhamdulillah. Wah, marahnya bukan. Itu saksinya masih banyak sampai orang-orang pada heran. Nah, seorang ustazah kok sampai ngelabrak seperti itu? Orang herannya kan gitu. Bukannya dipanggil aja ketemu empat mata begini. Jadi ya itu karena orang banyak kan jadi akhirnya pada ngomong. Iya. Bu, kalau ngomongin pertama kali masuk ke istana nyanyi, itu yang ngajak siapa? Oh, yang ngajak Pak R. Hudaya, orang Departemen Agama. Bukan penerangan agama, kalau nggak salah bukan Departemen Agama, penerangan agama. Dulu rumahnya di Cipete, di depannya Pondok Pesantren Dr. Idham Khalid, Darul Ma'arif, itu seberangnya. Itu Ya, yang ngajak ke istana. Ketika itu dalam forum apa begitu? Oh, melalui suami saya nggak tahu. Oh, Suami. Pak Iya. Tarto yang Ya itu makanya saya bilang suami saya itu banyak mendukung, kan dia kenalannya kan banyak juga gitu. Jadi PWI juga kan sering nyanyi juga, iramanya band. PWI Jaya apalagi. Itu dulu. Ya kan suami ya namanya suaminya harus memajukan istrinya kan. Itu alhamdulillah. sampai hari ini Bu berapa album rekaman sampai hari ini? Nah saya gimana ya? Menghitungnya dulu 1 tahun itu 4 kali rekaman. Nah hitung aja berapa tahun. Dari masa produktifnya itu Ya dari mulai Mesra Record sampai pindah ke Remako, sampai rekaman di Pak Muslim itu di Pondok Bambu. Jadi kalau berapa tahun saya kan lebih dulu dari 100 kali. ya. Mas Patih, Ibu ini berapa albumnya? Lebih dari 100. Ya susah hitungnya dari mulai Mesra Record ya. 1 tahun 3 kali rekaman, 4 kali rekaman. Rata-rata 4 berarti kan sekitar 20 tahunan ya, sampai 100 lah. Ya, hampir 100-an. Itu nggak punya kopinya di rumah Bu? Tadinya punya, tadinya tahu nggak jadi karena rumah nggak ditempatin, masya Allah. Ada yang mengambil tuh gimana? 1 koper, 2 koper malah saya. Bidang hitam dulu, bukan kaset. Itu dari mulai awal. Begitu saya nengok rumah lagi di Kota Legenda, sudah nggak ada. Oh itu hilang berarti? Ya hilang. Padahal itu dulu waktu Fadrison apa? Ah, iya. Nah, waktu belum menjadi sekarang, belum DPR, mengadakan sejarahnya di Ponorogo. Itu juga melalui orangnya dia ngomong itu buat ditaruh di sana, Di sana tuh di mana? di tempatnya Museumnya. museumnya. Jadi walaupun nggak komplit Ya. gitu. Nah itu makanya saya nengok, lah kok udah nggak ada. Melalui Dokter Hudaifah ya, orangnya Fadison itu. Itu 1 koper hilang ya Bu ya? Nggak dicari? Iya. Ya nyarinya gimana, rumah kosong sih ya. Oh, Ya susah juga. atau harta karun itu Bu ya? Iya itu penting sekali. Termasuk ada pick up juga. Pick upnya dulu kan yang Iya, iya. zaman dulu belum ada kaset kan pakai pick up. Itunya juga. Terus kaligrafi. Lagu-lagu kasidah nih kan Ibu dianggap, bukan dianggap, ada yang memberikan gelar Ibu sebagai Umi Kulsumnya Indonesia karena cengkoknya, karena orang pertama di Indonesia. Maharotnya apa karya. Nah, pesan itu Ibu dengar nggak? Ada yang Dengar. mengatakan itu? Ya, alhamdulillah orang kadang juga orang itu langsung ke saya. Itu kadang melalui ya sampai sekarang kadang-kadang begitu. Saya bilang jangan berlebihan saya bilang gitu.
Umi Kalsum itu kan nggak ada tandingannya sama gitu. Ya kan saya bilang Umi Kalsum Indonesia gitu. Nah, Umi Kalsum kan itu udah tingkat dunia kan. Sampai pita suaranya aja ditawar. Nggak mau dia. Mau dibeli. Tapi Umi Kalsum nggak mau. Nah, Ibu, suara ini memang basicnya atau latihan khusus Bu, untuk punya suara seperti ini? Saya alhamdulillah turunan dari ayah saya. Suaranya bagus. Kemudian dari pamannya ibu Nyanyi juga. juga penyanyi sih nggak nyanyi ya, tapi ngajar Quran atau pas ceramah melakukan sholawat apa itu. Bu, bisa. Makanya saya jadi lari ceramah kan begitu soalnya nyanyi terus untuk hari tuanya kan nggak mungkin masih nyanyi terus kan udah tua. Akhirnya ceramah. Dalam ceramah itu mesti ada syair kan, seperti syair Abu Nawas apa kan dilaguin kan, ilahilah stuli firdaus ya'la. Nah itu dari situ alhamdulillah banyak menurun. Nah yang saya ini nggak menurun ke anak ya nurun ke cucu, mudah-mudahan dia kayak ada suara. Kalau ibunya kan iramanya irama pop, jadi dari dulu walaupun udah rekaman enggak saya nggak mau. Kan saya kan bukan Korea, jadi cengkoknya susah kata dia. Nggak mau. Nah ini soal cengkok ini kan basicnya berarti dari sekolah pesantren gitu ya? Basicnya dari pelajaran Quran yang pakai lagu. Ya, kalau orang nyebutnya kiroat gitu ya. Dan kiroat itu artinya kan bacaan. Kayak saya bilang ya, Quran pakai lagu. Tapi kenapa kok pakai lagu? Bagus, karena memang disuruh Nabi. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Gitu. Jadi kita niat menjalankan hadis Nabi jadi pahala gitu. Ya karena Quran enggak sholawat. Kenapa? Orang belum tentu, kalau wanita kan ada itu ya mens kan. Iya. Nah, nggak baca Quran akhirnya lari ke sholawat. Gitu. Bu, untuk penyanyi-penyanyi yang hari ini saya dengar penyanyi dangdut itu ya, Ya. itu mereka backgroundnya juga ada pinter ngaji gitu. Nah, yang membedakan itu apanya? Ketika mereka nyanyi lagu-lagu kasihan. Perbedaan dari logatnya. Ya. Logat itu berarti ucapan mahraj, ya kan? Kemudian cengkok, tidak. Jadi penyanyi dangdut belum tentu. Kalau dangdut cengkok dangdut. Untuk cengkok Quran pakai lagu, qiraat itu enggak. Nah itu di situ ketawanya dari situ. Kalau penyanyi kasidah hari ini belum sampai di sana Bu ya? Hari ini siapa ya, saya tahunya di YouTube sebentar-sebentar doang saya. Iya. Yang membuming tengah belum ada sih. Kalau dulu Nur Asyah Jamil udah almarhumah. Itu emang Korea itu, kayak saya. Korea, tapi lari ke ngajar ngaji gitu, pesantren. Terus satu lagi Medan tuh Soraya kalau nggak salah, tapi sebentar terus tenggelam nggak tahu kemana tuh. Itu bagus emang. Kalau bisa dua emang, jadi pas ceramah, kalau seperti saya hitung-hitung istirahat. Kok ceramah monton terus kan capek. Dan juga suka kebawa emosi. Tapi dengan melakukan lagu jadi kayak istirahat. Akhirnya kita tetap menjaga suara seperti itu. Murid saya ada ceramah monton tuh. Ngomong ke saya, Mbak Fik kok, panggil saya Mbak Fik. Kok masih aja suara? Iya, menurut saya kalau ceramah kan sempurna dengan lagu. Oh iya ya. Ya makanya anti you, kamu kalau nanti ngisi-ngisi itu untuk kita tuh mengasah suara. Kalau nggak pernah dipakai-pakai kan beda mengeluarkan itu. Oh gitu ya, ngono ya, iya sama gitu. Saya tetap jadi biarin orang mau kata nyanyi kayak apa enggak, tapi kan nyanyi untuk kebaikan sampai itu. Bu, kasih ilustrasi dong suara Ibu ketika menyanyikan lagu itu yang ya berapa, 1-2 bait deh. Oh, nggak ada musiknya ya. Nggak apa-apa. حمامي يا مشمس بلدي يا مشمس حمامي يا مشمس
بلدي يا مشمس حموي يا مشمس بلدي يا مشمس عيدا وحدتنا ملاسكنا وفراش بيتنا زهر المشمس عيدا وحدتنا ملاسكنا وفراش بيتنا زهر المشمس حموي 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 يا مشمس. Itu belum refnya itu pembukaan. Terus sudah lama kemudian saya mikir Maulid Nabi. Kalau baca begini orang nggak paham. Saya menciptakan bahasa Indonesia tapi lagunya lagu itu. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat dan pembawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat dan pembawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Itu. Terus untuk 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi gitu. Dipakai di sekolahan-sekolahan juga itu. Bu, proses masuk ke dunia rekaman untuk lagu qasidah pertama kali kapan ya, Bu? Ya itu yang tadi saya ceritakan secara hal NU itu. Iya. 65. Itu masuk langsung rekaman ya? Jadi kalau orang kan melamar ya, Iya. pengen direkam. Kalau ini saya diminta oleh RRI, diminta oleh Mesra Record. Lah nyarinya pemain musik kan kita belum kenal, di sini masih baru. Nyari-nyari. Padahal aturan ada di Keramat Batang itu, Arwaton, tapi belum kenal saya. Jadi yang pemain musik itu saya yang mengajak, Al-Fatah. Orkes Gambus Al-Fatah. Kebetulan dia pengen banget rekaman. Tapi dulu kan royalti ya, bukan kontrak. Tapi dia dapatnya lebih banyak. Kalau saya hanya 5%, dia 10%. Karena grup gitu ya? Grup, ya. Yang seneng banget dia. Dan jadi terkenal. Nanti kalau tampil ada undangan apa, duet saya dengan dia, apa itu kan. Tapi si suara saya semua waktu di piringan hitamnya itu. Itu jadi karena perjuangan, ya itu termasuk yang suami dah yang banyak andil untuk mendukung itu. Ketika pertama masuk ke dapur rekaman. Padahal kan belum kenal dengan rekod, suami kan belum. Iya, iya. Karena kita RRI ya memang. RRI sering siaran ABRI, dulu kan sering tampil di Gelora. Di Senayan bukan di Gelora. Nih, masuk dapur rekaman, suasananya seperti apa, Bu? Kita Ya. ingin membandingkan dengan hari ini. Ya jauh sekali dengan sekarang ya. Perjuangannya berat sekali memang dulu. Dari sini dulu saya kan di ke kota ya. Saya dulu tinggal di Blok A Kebaran Baru. Nah tinggalnya. Jadi ke kota tuh rasanya jauh. Mana saya tuh sering pusing. Jadi kalau rekaman itu kadang pusing banget, suka muntah. Nah dulu. Karena kejauhan atau karena lagi hamil atau? Ya karena jauhnya dan kalau macet sih belum ya, dulu kan belum macet. Saya itu belum terbiasa dengan bensin dulu. Lama-lama hilang, alhamdulillah. Nah itu suami itu telaten. Kayak gitu. Itulah. Makanya saya dia sakit bilang nggak ada, alah nggak ada. Belum tentu seperti suami saya dulu. Dan biasalah namanya orang single parent kan ada ya. Bisa enggak. Ketelatenannya sampai saya bisa terkenal. Dan kita berdua kan berjuang kosong-kosong lah istilahnya. Zaman dulu. Hasil royaltinya sampai hari ini gimana? Oh, enggak, udah. Jual putus ya? Om Diknya udah meninggal. Eugene yang lebih muda juga udah meninggal. Remako? Iya, iya. Ini Mesra Record kan lebih tua. Lebih duluan. Iya. Kan zamannya Benyamin S, Tiara Puspita, itu dulu. Rekaman di Mesra Record tuh. Penyanyi kuno-kuno. Udah, Benyamin udah nggak ada ya. Iya, Remako juga nggak dilanjutin juga. Iya, Remako juga begitu. Yang banyak sih di Remako saya. Remako banyak. Ya itu setiap 1 tahun tuh bisa 4 kali rekaman, 3 bulan rekaman, 3 bulan sekali ya. Nah karena
tadinya kan belum jadi pengacara Remako dulu, suami saya belum. Waktu sampai ke Remako tuh, pas saya sudah pindah ke kota Remako, terus lama-lama akhirnya suami saya jadi pengacara Remako, ada tempat sendiri gitu. Ketika ibu baru pertama kali mau menyanyikan, terus dukungan dari orang tua, sementara ada reaksi penolakan dari masyarakat. Mungkin bisa diulas lagi. Iya. Ya itulah, kalau ada reaksi dari golongan kiai atau ulama, itu yang maju ya beliau-beliau itu. Kalau dia datang, tapi ternyata tidak ada yang datang, hanya omongan-omongan saja. Termasuk almarhum Ki Haji Sakhowi ya sudah standby. Buya Hanpan datang, nggak ada yang datang, omongan-omongan aja. Jadi nggak tahu tuh kenapa, tapi reaksinya santer dulu, reaksi. Apalagi dari orang awam, mau jadi apa sih? Perempuan berdiri di panggung, gitu. Masya Allah. Tapi inilah Allah memberikan kekuatan melalui dukungan suami itu dan dukungan para ulama, termasuk ayah sendiri saya kiai. Ya ada yang mengatakan, lah putranya kiai, gitu. Kok nyanyi? Panggung mana belakangnya yang ini laki-laki semua. Tapi ayah ya orang sing teko udah datang, ayo dah kiainya sini, kitab sama kitab ayo beradu. Tapi nggak ada yang datang. Nasihat ayah yang paling memperkuat untuk melanjutkan karir di musik itu apa? Ya begitu ayah tuh gimana ya, saya ngomong termasuk pelajarannya pahit ayah itu. Jadi muji saya nggak pernah, ngalem saya. Saya juara Quran berapa kali provinsi waktu masih gadisnya, masih syuhada di Departemen Agama Semarang provinsi. Ya enggak. Apa? Oh kalau gitu nurunin saya enggak. Jadi sampai sekarang saya kesannya masih ingat. Dia baca Quran, kan sering dimuat di koran saya. Karena memang tokoh masyarakat kampung saya itu seringkali menampilkan saya, tapi kadang nggak ngomong. Saya lagi nonton pameran makanan. Dari dulu kan singkong ya zaman Soekarno kan susah toilet. Tiba-tiba nanti dari tokoh itu pengurus sosial, cepetan tuh kudengan pinjem. Emang ada apaan? Itu sebentar lagi naik panggung. Lah apaan? Perlombaan Quran. Tuh begitu. Mendadak ya? Mendadak anaknya. Lah kalau tidak latihan pakai bahasa itu. Bismillah. Pinjem, ada yang di situ kenalan kudengan. Di Kawadanan apa di balai desa apa di itu sering dulu. Nanti tampilkan lagi di kabupaten. Dilalah Gusti Allah memberikan juara-juara terus sampai mondok di pesantren 63 di Lasem. Gak masuk. Didaftarkan juga. Udah saya daftarkan tuh, Rofikoh. Ada apa? Tilawatil Quran. Waduh, tingkat kabupaten. Iya. Siapa aja? Saya, tuh cucunya Mbah Masum tuh, Durotul Yatimah, suaranya bagus. Terus paman saya mondok di GBC Mustafa, bapaknya Gus Mus. Namanya almarhum Kiai Bushro. Terus saya didaftarkan. Nah terus gimana? Saya belum latihan, kok sesok berangkat? Ya udah, ntar malam latihan. Berangkat ke Rembang. Juara satunya saya. Juara dua paman saya yang di Gusmus itu, yang bapaknya Gusmus. Kiai Bushro. Juara tiga cucunya Mbah Maksum. Dah kalau begitu nggak usah ngaji lagi sama saya. Sekarang kamu bantuin ngajar Quran. Gitu. Bukan kitab, ngajar Quran. Ya Allah. Inilah seperti itu. Lu tahun-tahun dulu ya? Iya, tahun kan dari mualimat terus saya mondok ke pesantren. Sampai Kiai Bisri yang bapaknya Gus Mustafa masih remaja kecil kan. Sampai saya sudah pulang dari Lasem, dia datang ke Palungan, minta supaya saya ngajar
di tempat Kiai Bisri Mustafa itu ngajar anak-anak Fatayat itu Fatayat NU. Nah kalau gitu harus nginep kan jauh. Ya iyalah sebulan gitu. Nah itu Gus Solil kakak almarhum itu dulu makan bareng satu meja gitu zaman dulu tuh ya Allah. Sebulan bulan Ramadan pulang sudah deket Lebaran. Nah, itu ceritanya. Jadi berarti saya itu kebiasaan keluarlah dari rumah ya untuk perjuangan seperti itu. Nanti sampai punya suami, karena dulu saya selalu kalau bangun malam, udah sholat, ya Allah, koyo apa ya istana itu ya, bahasa Jawa, koyo seperti apa ya istana, sok pengen baca Quran di istana dulu itu begitu. Jadi ada cita-cita dari kecilnya itu, dari remaja. Nah, kesampaian juga melalui aturan sih kesampaian udah lebih dulu harusnya untuk nuzul Quran, tapi orang tua nggak boleh karena belum diresmikan pernikahannya, tapi sudah nikah. Nah tokoh yang Pekalongan, sudah sarwang kampung, udah nikah kan udah bebas, nggak apa-apa. Tapi ibu nggak, jangan, kan udah nikah dulu, bukan siri nikah, Akad, ya udah akan. Tapi belum pesta. belum resepsi. Nah, pestanya setelah 2 bulan kemudian. Saya nikah Ramadan, pestanya bulan haji jadi berapa? Ya 2 bulan lebih ya. Hampir 3 bulan. Nah, itu untuk nuzul Quran. Karena sudah nggak jadi cari fathat yang lain di sana. Nah saya kan udah nikah tuh bulan haji. Nah maulidnya saya itu. Makanya ada teman wartawan mengatakan, dan wah perlu nyuruh Korea untuk di istana malah dikawini gitu. Ada teman wartawan juga kita masalahkan. Ada yang nggak gitu ya, nah, nikah dulu. Nah itu jadi habis itu, nah, mulai meniti karir setelah sama suami. Untuk tingkat Jakarta ya dan nasional. Jadi berhenti benar-benar menyanyi, rekaman itu tahun berapa, Bu? Rekaman? Iya betul-betul berhenti dari kegiatan rekaman. Berhenti dari menyanyi? Atau nggak pernah berhenti? Ya kalau sekarang ada yang mau rekam masih mau. Oh. Bukan berhenti. Tapi yang rekaman dengan, kalau dulu kan dari studionya ya, sekarang kan gampang. Ya itu Fatih bilang tahun 90-an. Tahun terakhir. 97 suami meninggal. Ibu dulu 100 hari terus suami meninggal. Bisa bawa ambulan 2 kali ke Pekalongan. Nah setelah itu baru ngajar ya? Ya. Oh kalau ceramah emang sudah waktu ada suami emang udah. Tapi enggak keseringan karena kita fokusnya kan undangan kasidah atau undangan sholawat atau undangan baca Quran. Kan kadang pernikahan kan baca Quran itu. Lama-lama kan mikir, jangan tua masa iya. Dan lagi generasi penerus kan harus dikembangkan biar ada penerusnya. Jadi saya harus lari ke pengajian, ke ceramah. Karena paman saya Fuad Hashim kan begitu. Nah, Fuad Zain yang ada rekamannya juga Quran dari Cirebon itu. Nama grup orkes kelompok ibu apa nih, Bu? Al-Fatah. Sampai hari ini masih dibina. Udah pada meninggal. Lalu regenerasinya? Ya orangnya nggak ada. Kalau yang grup yang saya, Ya yang sekarang. khusus saya masih ada. Kalau dulu Jam'iatul Banat. Kalau musik Orkes Gambus Al-Fatah. Terus kalau hanya yang rebana itu tetap Jam'iatul Banat. Nanti kalau ada musik saya khawatir Al-Fatah nggak bisa. Karena sudah berkurang kan. Nah, akhirnya saya ada Gambus Fariha. Fariha. Gembira. Fariha. Itu. Tapi ternyata kendalanya terus suami sakit. Jadi kurang. Tapi sih kalau generasi penerus murid-murid itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang gambus, ada yang rebana. Masih show lah ya? Ya masih. Di situ di seberang kebun nanas ya masih sampai sekarang. Nah itu
ternyata memang ketulusan itu membawa keindahan ya. Jadi Bu Rofiko ini ternyata dibuatkan salah satu profilnya di buku. Nah, buku ini nanti biar nanti saya shoot. Nah, ini tentang sosok Ibu Rofiko yang mengajar. Mengajar apa ini Bu di sana Bu, di pesantren? Di pesantren Ya. mengajar Quran, mengajar fikih, tauhid, akhlak. Muridnya adalah orang-orang tua tadi. Mungkin bisa Orang-orang cerita. tua paling muda itu umur 49, Paling muda. paling muda. Nah, mereka ini Tidak diterima kalau masih umur 40, karena di situ orang yang sudah berfokus untuk mempelajari ilmu agama. cara ngadepin mereka bagaimana Bu? Ya latihan sabar lah, kan sensitif kan, belum antar mereka, mesti ya begitulah, soal kamar mandi lah, soal apalah kadang-kadang, apalagi kipas angin. Yang ini maunya nggak pakai kipas angin, yang satu kipas angin, 2 orang. Itu nanti ngadunya ke saya. Ya itu Masya Allah. Jadi capeknya di situ. Dan itu pun akhirnya berhenti juga Bu ya? Ya berhenti. Ibu akhirnya berhenti. Ya tempatnya sih enak. Meja makan untuk bersama, ini laki-laki, ini perempuan gitu. Terus musola untuk khusus wanita ada. Kalau masjid kan ada laki-laki dan perempuan. Enak sih memang. Pengajian umum setiap hari Sabtu. Yang punya kan yang mertuanya wakil gubernur itu. Mertuanya Gus Sipul. Itu kan punya hotel namanya Hotel Fatma. Kan isinya Gus Sipul namanya kan Fatma. Jadi namanya Hotel Fatma. Ya ada orang berduit juga. Makanya bisa gratis tadinya itu. Awalnya. Awalnya dulunya katanya pensiunan itu diadakan arisan. Ya, kata yang punya Hotel Fatma namanya Pak Haji Sifa. Sebelum dibuka ayo kita baca Fatihah dulu gitu. Padahal nggak bisa. Wah kalau gitu saya harus ngadain pengajian gitu. Pak Sifa itu orangnya perjuangan juga. Tadinya di hotel, ada kan tempatnya, ada lebihnya. Lama-lama membuat gedung, beli tanah, dibangun untuk itu para lansia itu. Ya dari mana-mana, dari Makassar, di Kalimantan, jauh-jauh. Dari sekitar Jawa Timur. Itu persyaratannya Persyaratannya lansia yang sehat. lansia sehat. Dan kalau ada apa-apa jangan mendadak, harus diberitahu sebelumnya, mau menjemput atau apa itu. Nah, karena kan orang tua kan ya kayak anak muda. Nah kalau ada perawatnya tetap nggak diterima. Lansia yang sehat, yang mandiri, bisa sendirilah. Dari kamar ke meja makan sana kan bisa sendiri. Nah, kalau sudah ada perawat kan berarti kan Kalau jompo nggak sampai jompo. nggak diterima. Targetnya apa Bu kalau mereka sekolah di sana? Soalnya di sana pertamanya hanya 6 bulan. 6 bulan harus sudah bisa sholat sendiri. Harus sudah bisa baca Quran untuk mengirim ahli kubur. Tapi ternyata sampai 1 tahun orangnya nggak mau pulang. Boleh. Nah, saya nggak bisa, ya harus mengajukan permohonan. Oh. Nah kenapa begitu? Untuk bergilir dengan yang lain. Kan tempatnya kan nggak mau ada begitu banyak kan. Kapasitasnya berapa orang? Di situ kapasitasnya hanya 50 orang. 50 orang itu juga, ya itu satu kamar dibikin 3 orang. Karena kan ya kata yang punya, soalnya kalau orang tua itu kan nggak bisa kayak anak muda, desar-desar dikit nggak apa-apa, gitu, harus berlega kan gitu kan. Kamar mandinya juga begitu. Kita harus menyediakan yang nggak bisa duduk di bawah, ya menyediakan kursi. Bawah kan pakai kasur padahal tuh. Ya kamarnya juga udah ada lemari, ada kipas angin, tempat tidur komplit ada.
mau bawa ini komputer mau apa boleh, yang penting yang ngertilah untuk lampunya. Ya bukan nambah biaya sih enggak. Berarti suami istri boleh juga di sana? Ada Ada juga ya? dari Jember, ada suami istri mau pergi haji belum ngerti, belum tahu apa-apa. Tapi tempatnya ya nggak boleh ya suami ya sama laki-laki. Iya. Istri dari Banyuwangi, dekat Banyuwangi. 6 bulan biasanya cukup Bu ya untuk mereka sampai paham ya Bu? Bukan paham lah, bisa. Enggak, karena kosong sih, dari benar-benar kosong. Kalau orang sudah ada isinya kan sempat tinggal dandanin lah. Kalau ini masih kosong, Terus nanti hasilnya apa kalau mereka masih kosong keluar? ya itu ditata ini sampai bisa nanti sholat sendiri. Oh, Doa-doanya sholat sudah hafal. Kemudian cara rukun fi'linya, bagaimana cara sujud, takbiratul ihram itu. Tadinya kan sama sekali. Ya kelapa-kelabuk aja ada sholatnya gitu. kalau di Jakarta dibikin ada juga mungkin yang mau. Ya harusnya. Orang kaya kan banyak tuh. Iya, iya. Nah, ada yang dari Jakarta, alasannya saya disuruh tinggal di Jakarta. Orang Jawa juga, tapi Jawanya mana nggak tahu. Istrinya kerja, suaminya kerja. Tiap hari saya sama satpam melulu, sama pembantu. Sama kolansia aja tuh katanya ada dari internet kan. Di Jombang. Ada yang begitu. Kasihan kan ya. Iya. Orang tuh, ya emang kaya orangnya. Tapi tiap hari Kosong, sepi. Iya. kesepian gitu. Ini sayang. Itu sama yang tiap bukan. Tiap Kata ntar dia kayak Eyang ya. pinter dia, pinter main piano. Senang dia ada Quran apa tuh. Saya mau ngaji Quran. Mana sih surat Al-Lahab, Al-Kafirun. Tafsir Quran itu. Ya guys ya. Semoga ada penerus yang melebihi saya malah. Baik dalam musiknya maupun dalam ucapan, makhrajnya dan cengkoknya. Gitu. Dan juga bukan ada seperti itu hanya untuk penampilan, tapi untuk bisa mengembangkan supaya lebih berkembang lagi. Dulu kan nggak ada Pak. Setelah terus saya membina, alhamdulillah jadi kayak jamur. Qasidah tuh nggak ada, haram dulu kan begitu. Nggak berani ya. Iya, kiai yang cuma tinggalnya di Jakarta, alhamdulillah jadi membantu juga kan. Nah sekarang yang belajar sama saya itu pada jadi ustadzah, termasuk ibunya Uje, istrinya Zainuddin MZ almarhum. Itu dulu belajar sama saya semua tuh. Banyak yang seperti itu. Jadi mengembangkan, jadi akhirnya ada lagi. Jadi nggak mati lagu-lagu qasidah itu. Cuma belum ada yang membawa ke rekaman. Gitu. Ya sebetulnya sih sekarang nggak sih dibawa juga bisa sendiri. Sekarang kan bisa kan masuk ke YouTube gampang lah kalau sekarang itu. Cuma ya nggak tahu tuh mereka. Ada murid saya yang sudah pada meninggal. Ada yang masih terus. Namanya Fadlun, wanita. Saya dulu kalau diajar Mbak Fik tuh rasanya aduh Mbak Fik disiplin banget, kadang pusing. Nggak tanya sekarang saya katanya. Apa yang dulu saya belajar Mbak Fik saya terapkan di murid saya. Dia ngaku begitu. Dulu kan masih remaja jadi rasanya kan galak atau apa. Ternyata dipakai dia. Punya murid banyak. Tapi umurnya kok nggak panjang. Saya masih di Jombang. Dia nanya-nanya ke yang lain. Mbak Fik kemana sih ya? Pengen ketemu. Nggak taunya meninggal. Ini nggak ketemu lagi saya. Masya Allah. Teman-teman seangkatan yang dulu nyanyi di istana masih ada? Yang setelah saya tuh Nur Asia Jamil udah meninggal juga. Terus Nasi Daria juga banyak. Pimpinannya udah meninggal duluan. Nasi Daria itu. Masih Daria terinspirasi dari Semarang kan, iya. Pimpinannya kan namanya Pak Zen. Itu muadzin Masjid Agung Semarang. Tadinya suruh ikut saya ke Kalimantan, kemana dia ikut. Mana dia, wah kalau aku mendirikan orkes kampus wanita, gimana ya? Wah bagus tuh, saya bilang gitu, bagus. Mendirikan dia.
Terus, aku minta lagunya ya. Lagu apa? Mau saya ganti syair perdamaian. Lagu yang saya di Padang Arafah. Cuman syairnya diganti perdamaian. Itu dari saya. Nggak usah bayar ya. Bayar 5 juta. Banyolan. Terus menciptakan yang perdamaian itu kan. Kalau saya kan di tengah Padang Arafah berkumpul umat manusia. Kan ada haji, saya menciptakan syair itu. Gitu. Tapi tentang perdamaian itu sendiri, Nah, itu dia sendiri yang menciptakan Pak Zen. Perdamaian, perdamaian gitu ya. berarti kalau notasinya dari Pernah kan di acara Dorce Show di Trans TV, ya. saya diundang Arman Maulana yang nyanyi itu. Terus saya ngomong, itu aslinya kan lagu saya. Kaget dia. Kata Dorce, coba nyanyiin, Rafiko, kata Dorce ya. Nyanyiin. Oh, gila bener. Iya, pas bener ya gitu. Jangan khawatir, saya nggak akan macam-macam. Saya seneng malah dimodernisir seperti itu. Kan zaman kan dimodernisir kan. Iya, iya. Nah, pakai band itu. Nah, baru dia ngakak ketawa. Takutnya saya menuntut bayar. Nuntut uang kan berarti menyontek kan. Itu memang nggak pakai itu Bu ya, nggak dijual, nggak pakai hitam di atas putih, kasih aja. Oh nggak ada, kasih aja. Nggak ada perjanjian apa-apa. Nah, tapi kan jadi hikmahnya kan jadi makin berkembang dijatah seperti jamur. Sama, semua pada seneng akhirnya. Walaupun yang tadi mengatakan haram, ya dianya sendiri sekarang nyanyi. Ada lagi yang ngomong haram Bu? Nggak ada sekarang. Nggak ada. Udah pada diam semua. Ya Ibu Rofiko, saya nih terima kasih. Sama-sama. Semoga kapan-kapan masih bisa ngobrol lagi yang lain. Amin. Mudah-mudahan kita Semoga sehat. sehat bersama-sama. Dan ini ikannya ikan nih, Pakistan ini nih ya nih. semoga bisa. Ini kecil-kecil udah mulai ada dapat piala ya, nari dah. Terus ini piano. Ya kata kan orang bilang gitu nggak turun ke anak, mungkin ke cucunya. Lagi lausa doang. Oh, lausa doang. Apa itu Oh, lausa artinya? Guru. guru. Lausa. Kalau apa kabar apa ya Mandarinnya? Ni hao Ini ya? Hauma. Oh gitu. Jadi kalau yang dari anak Fatih itu Korea, anak pertamanya kan udah ke Korea 2 kali malah dia di sana. Jadi K-pop. Ya, Ya, terima kasih Bu ya. ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.